Ya, gimana? Kok bisa itu loh? Aku tuh heran loh kok. Aku minggu yang lalu mau ngajak Ilham podcast kayak gini, tapi kok bisa. Demam. Terus kira kan demam biasa. Demam biasa. Batuk-batuk gitu ya? Demam, terus batuk-batuk. Jangan-jangan ngerokok juga. Terus yang parah tuh dada sakit sih, terus makanya aku langsung ke CR. Oh. Tak kira kayak biasa gitu kali. Sakitnya gimana? Kemarin aku sempat sakitnya tuh di sini. Tapi aku udah vaksin. Aku tadi udah vaksin kedua, sudah dapat sertifikat. Aku belum ya. Ya apa ini? Ngapain penyiar kok vaksin duluan? Iya. Ini sejak kapan ini penyiar lebih derajatnya lebih cepat? Lebih cepat. Makanya media, karena media itu orang yang ketemu sama orang kerjaan di lapangan gitu loh. Kan Anda nggak di lapangan, Anda di ruangan aja. Anda cuma di ruangan. Aku keliling kalau pengen. Loh, itu katanya cuma di ruangan itu aja. Terus menyiarkan kan pakai internet, pakai media apa audionya. Tapi aku tetap aku bikin konten gitu loh, program-program aku tetap meskipun jarang lah ke lapangan. Tapi kan keluar. Radio kontennya maksudnya? Aku nggak di radionya. Oh, di mananya? Jadi kan gini, jadi aku dulu kan siaran ya. Udah, terus habis gitu aku diajakin nih buat bikin TV streaming. Ya udah aku sama ini di kantor ini namanya. Coba lihat ada itu Suara Indonesia, ada channel YouTube-nya. Nanti cek aja. Jangan lupa subscribe. Nyampe Balikpapan ya Suara Indonesia ini berarti ya? Loh, iya Mbak. Ininya ada kontributornya. Di Jakarta ada juga. Oh, di Jakarta ada juga. Ntar. Coba. Di Surabaya ada. Seluruh Indonesia. Suara Indonesia. YouTube. Ya, ini anunya, ini website. Nah, itu websitenya. .co.id ya, ini website. Ya, anggapannya kayak apa ya? Ya Kompas, gitu kan ada kompas.com tuh. Oh, iya, berarti Kompas Group ya. Nah, ini. Terus ada Sin TV ini kan? punya Suara Indonesia. Nah, aku yang ngelola ini nih. Oh, ini. Tapi lewat jadi bukan TV terestrial enggak lah tuh. Tapi TV-nya dari YouTube streaming gitu. Ini biasanya dapat income dari mana, Mbak? Apa? Biasanya ini dapat income-nya dari mana? Income-nya ya dari iklan terutama. Iya dari iklan. Kalau orang jualan kan jelas jualan. Kalau kita ya dari ini, terutama yang website ya. Maksudnya zaman sekarang itu website gini tuh ya juga banyak dicari orang. Istilahnya kalau misalnya kayak dinas terutama atau ya yang PT-PT gitulah. Jadi kadang mereka pengen diliput nih, ya bayar gitu. Ada yang pengen ngiklan di websitenya ya bayar gitu. Begitu, iya. Ini udah 3.000 subscriber ya, berarti mungkin sudah bisa monetize. Ini dari 2.000, ya udah bisa monetize juga. Cuma nggak seberapa lah kalau masih baru. Ini udah include soalnya paid promotion. Jadi udah ada kayak apa namanya? Ya, ada include paid promotion. Berarti ada paid promote-nya ya berarti ya? Iya. Oke. Keren. Jadi mulai 2019 awal. Berarti Sin TV ini ya? Iya, Suara ini Indonesia. Tapi maksudnya ini anunya di Jember, maksudnya ini berita seputar Jember apa? Pusatnya enggak. Beritanya dari beberapa kota, cuma emang pusatnya yang edit dan lain-lain presenternya dari sini semua, dari Jember. Oh, iya. Ini pasti ada kredit. Ada Lampung, ada dari mana kalau luar Jawa ya? Papua ada ya. Berarti pergi ke sana dong Medan, yang meliput. Yang meliput orang sana. Orang sana. Jadi kan tadi tuh suaraindonesia.co.id tuh ya, itu kan punya wartawan hampir seluruh Indonesia. Nah, wartawan yang bisa video, dia yang ngevideoin. Kalau nggak bisa masih belum memang. Oke. Mantap. Tapi bisa lah bikin Korek News. Korek News bisa lah ya. Ada mentor udah. Anda bikin doang. Nah, pokoknya jangan ditiru yang ini ya. Akun ini jangan ditiru. Akun ini jangan ditiru. Akun yang nggak ada apa-apanya. Ini apa? Akun apa sih ini? Gitu. Ini nggak jelas. Gimana kelanjutannya? Gitu. Ini nggak jelas sama sekali. Ini mau bikin apa? Korek ini berita, film, video, konten kreator. Tentang apa
apa ini? Nggak jelas. Iya dah. Aduh. Aku bentar itu temanku pinjam Baru bikin udah jas langsung. hujan. Iya, aku kangen bikin video-video gitu kayak zaman pas kuliah, ya ampun. Oh, tapi Meskipun tidak berarti jelas tapi gimana kan kemampuan maksud editingnya tujuan. berguna ya. Berarti selama kuliah. Oh iya, alhamdulillah banget. Makanya aku selama masuk di sinematografi itu bener-bener. Soalnya kalau di kampusku nggak diajarin itu sebenarnya di jurusanku. Makanya jadi aku ya ketemu sama temen ini nih, kan ada junior lah anggapannya ya di tempat kerjaku. Dia jurusannya juga, maksudnya kayak dia masih kuliah kan semester akhir. Terus dia juga sama bilang ilmu itu yang di kampus nggak ada dapat apa gitu loh. Biasanya dapatnya tuh kalau ketika ikut di kerja, misalnya part time gitu ya, di radio atau di kayak TV gini kan, atau di luar. Tapi di kampus nggak dapat apa-apa, yang cuma teori doang. Nggak ada prakteknya, nggak ada apa beneran. Berarti kebanyakan kalau di kampus jurusan ilmu komunikasi itu malah maksudnya banyak teorinya ya? Iya bener. Oh. Tapi beda loh kalau di aku loh. Apanya? Apa? Beda kalau di aku. Kan sistem informasi beda, Pak. Iya, saya kenal. Masa udah nol gini, saya kenal. Di kampus nggak ada, maksudnya nggak lebih banyak teorinya gitu kan. Tapi pas udah kerja, buka lagi ternyata udah ada semua. Ya udah karena ada semua di kuliah itu. Karena Anda IT. Karena emang dasarnya IT kan dipakai untuk dunia sekarang. Jelas yang dipelajari selama kuliah itu linear. Semua pakai IT. Iya, semua itu kantor itu butuh IT. Kayak aku aja tuh websitenya ya. Kemarin itu misalnya udah pernah ke-hack loh. Lu bingung ya IT-nya yang dicari. Nah, jadi berarti bisa ngelamar ke sana. Iya bisa. Dibutuhkan ya, ke Jember. Anda mau berkarir di Jember dengan benefit ketemu Selfira Meseser tiap hari gitu. Betul. Kan? Kamu bisa makan enak tiap hari juga di sini. Karena makannya dimasakin ibunya Vira. Bukan, karena pakai modus liputan. Kamu mau liputan kuliner aja tiap hari. Kamu tahu ini adalah. Iya benar-benar ini anunya wartawan memang. Wartawan itu. Oh iya emang enak gitu. Akses kayak VIP gitu lah untuk masuk kemana-mana ya. Karena kalau nggak salah setahu pakai kartu wartawan itu jalan ditutup dibuka. Terus ada iya. Dulu yang para debunganya Surabaya gitu. Bisa masuk gara-gara pakai kotak iPhone. Anda kotak iPhone itu media apa? Tapi bisa masuk tengah loh aku gara-gara nunjukin itu. Jurnalis. Oke. Iya langsung ini ya. Iya loh bener. Kemarin yang pas lagi rame demo-demo itu loh, ingat gak sih yang mahasiswa yang gara-gara apa tuh ya? Omnibus Law. Sebelumnya. Ya betul. Aku tuh ikut juga tuh gaya-gayanya. Jember rame juga ya berarti ya? Rame juga. Rame sampai rame masuk TikTok itu. Ikut. Bukan Omnibus Law sih, tapi yang itu. Oh yang sebelumnya tahun sebelumnya yang apa? Apa tuh? Yang pemilu itu loh. Ada banyak tuh undang-undangnya, ada banyak itu ya. Yang yang itu kan. Tapi kan Anda pegawai bank, ngapain demo? Kan pulang Bapak, lewat jalannya lewat depan kantor. Depannya dibuntu oleh demonstran. Jalan depan beda demo. Ya, maksudnya Anda sebenarnya pengen nyobain itu loh, gas air mata kan nggak pernah. Ternyata perih. Kamu pengen menangis. Ini kenapa malah menangis kejamnya kehidupan pakai gas air mata? Enggak, kenapa? Iya, terus lewat jalan gitu. Pengen ngenai gas air mata. Jangan demo kan gitu loh kayak film zombie gitu loh. Gitu terus ternyata gas air mata perih juga ya. Walah. Enggak kan padahal kan aneh-aneh tuh coba. Iya ya, padahal kan orang demo kan memperjuangkan sesuatu gitu untuk misalkan buruh atau pelajar atau pekerja. Lah ini aku itu nyasar gitu kan, tiba-tiba di demo, mana gas air matanya? Mana Pak? Saya mau Pak. Gimana?
Masalah kayak mandi Pak, pakai gas air mata Pak. masalah kayak gitu. Itu iya, tapi beneran loh kemarin itu yang pas demo demo terakhir yang gede banget terutama di kok sampai yang di daerah-daerah lain tuh ngerusak itu loh. Tempatku juga kantor di DPRD-nya. DPRD-nya ya. Sampai ada yang lempar-lempar iya. Jadi pertama itu aku ngikut kayak di kerumunan gitu kan, tapi nggak pakai atribut, maksudnya nggak pakai baju ini dari media mana nggak. Cuma aku bawa ID card emang, bawa kamera. Nah, di situ pertama jadi untungnya kan aku sama temenku masih muda nih ya, dipikirnya masih mahasiswa gitulah ya. Menyamar di tengah kerumunan mahasiswa. Ya benar, rasanya tuh kayak muda wajahnya ini. Padahal umurnya udah tahu sendiri kan, dia paling tua di antara kita. Sok muda dia. Wajahku masih. Iya, tapi beneran di sana jadi kayak mahasiswa gitu, semua gitu. Teriak-teriak ya, ikut juga teriak-teriak. Gitu enggak tahu apa. Padahal enggak ngerti. Lah, kan butuh kan sebenarnya kita lagi nyari berita tuh. Butuh untuk wawancara anggota DPRD Jember. Jadi di depan melewati mau ke kantor kan harus melewati kerumunan. Udah pertama di kerumunan macak jadi mahasiswa ya. Masuklah, lewatin polisi gitu. Media Pak baru gitu, boleh masuk. Ya udah habis itu di dalam coba ngeliat ya suasana dari dalam gedung tuh ya. Iya. Oh gini toh rasanya gitu. Ya ada di dalam ketua DPRD-nya ada wawancara. Nggak dilempar bom molotov ya? Enggak, batu ada yang enggak. Oh batu ya, dilemparnya batu. Enggak, soalnya di balik papan itu. Iya, di balik papan sempat ada yang ngelempar kayak api itu, maksudnya apa kayak ngerusak taman di depan. Ngerusaknya tuh ya. Padahal Balikpapan terkenal adem-adem, maksudnya nggak seanarkis itulah untuk masalah memperjuangkan aspirasi itu. Padahal tapi kemarin itu heran aku kok bisa sampai kayak gitu. Pasti kayaknya sih provokasi sih kemarin itu, karena ada kayak yang nggak tahu apa-apa terus diajak terus rusuh dan sebagainya karena terakhir itu loh. Cuma kamera aman ya. Aman semua aman. Cuma ya emang gitu namanya kan kerumunan banyak nih yang ngelingkarin lah anggapannya. Misalnya aku di sebelah sini nih, di depan sana itu ternyata ada yang kayak dorong-dorongan apa yang ricuh sebelah situ. Untungnya nggak pas di tempat yang ricuh itu tadi. Tapi itu nggak seru, nggak tahu. Nggak seru. Ngapain waktu udah orang yang lain itu gimana, ya? Kamu nggak tahu ya? Itu yang seru. Aku bayangin iya kamu kan cuma bayangin ya. Kayak gas air mata enggak? Bayangin kayak kamu tuh di tengah-tengah. Oh ini mau ada tsunami gitu. Coba orangnya cuma semua banyaknya kayak gitu deh. Ini yang demo tuh ya bingung semua. Maksudnya dia tuh nggak pingin kena yang ricuh-ricuh gitu kan, menjauh gitu loh. Jadi itu biasanya kan tiap demo itu ada apa namanya korlapnya. Nah itu jadi tuh kayak korlap itu tenang gini, jangan terprovokasi bla gitu. Udah yang ininya tuh kamu kayak bayangin di film-filman itu deh. Rame gitu orang. Untung nggak terinjak-injak. Ayo. Sama kan juga gitu yang nyoba gas air mata kan gitu. Ya, itu. Bener gelap. Disiram. Iya. Kan di Jakarta kan banyak yang jalan tol di tengah kota itu loh. Oh iya. Itu dipenuhi manusia ya? Sepi, nggak boleh ada yang lewat. Nah di situ tuh jadi sepi banget, terus kayak berkabutnya itu dari gas air mata itu loh. Oh itu keluar. Nah, kan aku mau pulang kan jalannya kan nggak apa ya? Maksudnya jalan di Jakarta kan banyak yang satu jalur gitu loh, nggak bisa semaunya sendiri kayak yang di lain gitu kan. Nah jalan pulang kan ada dua jalan doang, lewat situ tadi sama lewat belakang. Aku mau nyobain lewat situ tadi. Ya itu benar-benar yang ditempatin demo tuh benar-benar sepi banget, terus juga dijagain polisi, terus ya itu waktu aku lewat situ tuh banyak gas air mata. Itu pun nggak bisa bertahan sampai pulang, jadi aku balik lagi. Libur lagi semua ditutup. Libur jadinya, nggak ngantor. Libur kan? Tetap ngantor, kan ada pintu belakangnya Pak kantor saya. Jadi nggak ngaruh. Iya maksudnya sendiri bisa lewat pintu belakang. Oh iya, maksudnya kan pegawai kan lewat pintu depan biasanya. Pintu belakang itu kan buat emergensi. Itu emergensi ya? Enggak, kalau ini pintu depan buat prioritas Pak. Oh iya. Ngerti. Iya. Kalau kita apalagi kita lewatnya pintu belakang. Tapi seru ya, jadi Pak, harus masuk kerja walaupun demo bumi bodo amat.
Iya, tetap kerja ya elah. Tapi memang pelayan untuk masyarakat ini, karena kan dia BUMN kan. Masa hanya 2 hari terkena demo aja, banknya macet atau keuangannya. Iya, terus nanti orang-orang ya apa ngambil duitnya, iya. Bener. Duitnya nggak keluar. Bingung. Iya, tapi Vira ini tadi mempertaruhkan nyawa loh ya. Dia, maksudnya dia, artinya dia profesional jurnalis kan seperti itu ya. Jadi kayak kalau misalkan mau kebakaran, mau gempa bumi kayak tadi yang diomongkan, dia tetap harus dapat berita, bener ya? Harus kayak gitu ya? Bener, makanya nggak ada istilah kok. Makanya kalau di media tuh nggak ada istilah weekend, nggak ada libur, nggak ada sebenarnya. Meskipun hari Minggu dia kadang-kadang ada yang ngirim berita apa, ada angin puting beliung apa, ya harus naik gitu, diedit gitu. Terutama kan kalau aku sendiri di anggapannya kayak aku di dapur editingnya nih ya. Jadi yang turun ke lapangan tuh orang-orang sampai banjir itu kemarin ada. Jadi baru-baru ini kan banjir di Probolinggo. Itu sampai tinggi banget lah istilahnya. Nah itu ya itu bener-bener turun di jam-jam itu turun. Mau jam tengah malam pun ya ke situ turun. Liputan berarti? Liputan apa? Foto? Liputan ya. Video. Gila. Cuma aku belum pernah sih yang kalau bencana gitu loh langsung. Cuma paling ya kalau ada demo yang kayak gitu-gitu pernah demo atau ada kayak modelannya yang seremonial kayak pelantikan apa kayak gitu. Beberapa kali ikut. Berarti kalau tidur itu ya selama paket internet nyala, selama itu pula tiba-tiba tidur jam 12 tiba-tiba ini lagi ada kasus penangkapan anggota OTT kamu liputan sana, kamu bangun melek gini kan, maksudnya baru aduh apa sih bos sana liputan sana, ya harus berangkat gitu ya berarti ya. Iya berangkat kayak gitu kan momen istilahnya, apalagi kalau ke sana nggak ada media lain istilahnya, kamu sendiri jam segitu tuh datang itu eksklusif berarti udah kamu yang lain nggak dapat, yang lain minta kayak gitu biasanya. Ada istilahnya kalau di media tuh minta. Jadi yang lain nanti kalau minta itu bayar. Ya nggak tahu, lihat-lihatinnya juga kalau misalnya masih temen lah gitu, kadang-kadang masih ada harga temen juga ya. Ya lihat-lihat ini, iya. Ya itu, tapi emang ada harga-harga ini juga. Misalnya kayak tadi itu ya, ayo ke sini, misalnya ada OTT apa gitu, ya ada juga itu ada harga dari sana. Yalah, disangwin lah istilahnya. Hebat ya, enggak maksudku. Ya aku tahu sih, aku pernah lihat di dapurnya Kompas sih, karena waktu kuliah dulu kan pernah di Kompas maksudnya masuk ke Kompas untuk magang seminggu. Jadi kayak kerja wartawan hari-hari itu kan ngeri, kalau ada berita ya udah langsung cepet, terus apalagi tiap kayak kan harus cepet tuh, media cetaknya besok pagi harus naik cetak gitu kan, terus yang online harus real time gitu kan, ada berita apa ya langsung cari jam itu juga, waktu itu juga, berarti kan memang betul tadi ya. Kalau aku kan Sabtu Minggu ya udah, siswa libur ya udah gitu kan. Tapi kalau ini juga BUMN juga nih ya. BUMN enggak ya? Iya, BUMN kan gaji dari Sabtu Minggu tengah malam juga. Kemarin saya demam gitu tengah malam. Ya harus kerja, Pak. Saya harus kerja. Ini kan sakit kondisinya kan sakit, apalagi masa harus disuruh sistemnya error, Anda harus baikin sekarang ya. Masa kayak gitu. Iya. Soalnya izin buat update sistem. Izinnya udah hari itu, terus ya demam hari itu ya mau nggak mau ya tetap harus. Aduh. Update juga tengah malam. Gitu. Tapi untungnya bisa dari mana-mana ya. Kamu dari mana-mana bisa, cuman ribet juga sih izinnya buat akses ke kantor, akses jaringan kantor. Tapi jadi ya, kayak VPN gitu kan dapat, cuman katanya kalau 3 hari nggak login ya keblok, harus izin lagi buat ngebuka. Akses. Kayak ini tadi aja mau akses VPN-nya, akses jaringan kantor, nggak bisa. Kayaknya ya udahlah, karena aja kalau udah balik. Ilmumu belum nyampe ya untuk bisa menembus seluruh akses, itu belum nyampe ilmunya ya. Kan siapa tahu. Nggak boleh, security-nya ketat kan. Security-nya ketat. Security-nya ketat. Ya dikalahkan gitu loh. Kan kita kan
kadang kementerian aja bisa dibobol sama anak SD, anak SMP kan, anak-anak yang otodidak. Kemarin juga ada. Gimana kalau Bang ini dibobol oleh seorang? Lu kan Anda sarjana sistem informasi itu kan yang secara keilmuan akademisnya lebih tinggi dibanding anak SMP itu kan. Berarti kan simpel aja toh pekerjaan membobol server atau apa itu. Mungkin seperti itu ya bayangannya kan. Gitu apa enggak ya? Tapi aku nggak punya ilmunya. Oh, nggak punya ilmunya. Nggak punya. Oh. Nggak ada ya. Mau nggak diajarin gitu ya? Iya. Kalau Vira tadi kan ilmunya di kuliah, di kampus itu kayak, maksudnya ketika dia program akademisnya dia nggak nemu, dia malah nemunya di unit kegiatan mahasiswa. Ya untuk secara, tapi kadang-kadang bener loh, aku tuh kuliah dulu. Iya, kuliah 4 tahun itu, kadang-kadang aku lupa di ilmu komunikasi, aku lupa buku-bukuku aja loh ya, dijual bungkus loh, beneran. Aku nggak pulang Jember ya, nggak ada bukuku tuh dulu saya lah. Ini teori-teorinya kemana semua, udah beneran kayak. Cuma akhirnya ketika di lapangan, terutama kalau misalnya masih di media, ya itu benar-benar kayak kayak ngerimain lagi gitu loh. Dulu ada kayak gini. Ketika diaplikasikan ke masyarakat kayak gitu-gitu, oh ternyata ya simpelnya sebenarnya gini. Kalau dulu kita misalnya ngadepin dikasih teori gini, mumet banget. Padahal ketika turun ke masyarakat, oh gini loh maksudnya gitu. Dapat gitu loh maksudnya. Lebih nangkep lah. Daripada kayak duduk kamu di kelas dijelasin nggak paham. Sebenarnya aku pengen tahu sih lebih jauh memang ilmu komunikasi karena ini kan konten ya, maksudnya sebuah konten YouTube materi dan memang kebetulan aku udah jalan 3 kali mewawancarai orang gitu loh. Walaupun memang itu nggak ada teorinya sama sekali, maksudnya aku otodidak aja, sembarang aja menurut seenakku nanya gitu. Padahal kan ada nggak sih wawancara itu teori-teori atau maksudnya teknik-teknik mewawancarai atau menilik mengorek-ngorek narasumber dengan cara yang baik sesuai kaidah itu ada ya sebenarnya ya? Ya ada. Terutama kayak secara profesional ya. Jadi bisa digarisbawahi kamu mau yang secara profesional atau kayak gini. Ini kan model pertemanan nih. Bebas sebenarnya ya, soalnya mau langsung tanya tiba-tiba kamu tanya kamu tanya tiba-tiba. Soalnya gitu. Kalau ya aku minta tolong MC atau broadcaster terkenal aku belum kenal dan siapa tahu jangan-jangan pakai tarif 1 juta itu kan belum mampu gitu kan. Makanya cari yang tapi gratis. Coba gini, kamu ya Aldino coba kamu misalnya ngonten sama kepala sekolahmu kayak gitu, ayo kamu berani? Berani, kepala sekolahku kan kenal kan. Oh ya kayak gitu model. Tapi kan kadang-kadang kalau ke orang kalau misalnya dalam bikin konten terutama yang ini ya, aku kan beberapa kali talk show itu sama orang-orang istilahnya yang punya jabatan. Ya. Jadi ini ilmunya mantap. Kemarin terakhir itu sama mantan wakil bupatinya Jember. Jadi periode sebelumnya kan ini baru aja ganti. Jadi emang benar-benar harus kamu bahkan sebelum ketemu nih janjian ayo bikin misalnya gitu, ayo bikin konten, anggapannya gitu ya. Mau bikin acara ini nih talk show, pertanyaannya harus udah dulu. Kadang-kadang ada pertanyaan yang nggak mau dijawab kayak gitu, itu ini jadi jangan tanya. Berarti sebelum kita take syutingnya itu ya, soalnya take show-nya itu kan kita menghubungi beliau, ngontak gitu kan, semacam kayak janji ya. Itu kita juga udah sedia daftar pertanyaan atau sedia kayak ini arahnya kemana sih pertanyaannya gitu. Kemana? Terus gitu. kita kayak memastikan dulu nggak sih Pak, ini kira-kira yang mana yang bisa dijawab gitu. Memastikan dulu ya kayak gitu. Bukan yang bisa dijawab ya, itu harusnya kan dari semua pengennya yang bisa jawab. Yang keberatan kayak gini. Ini jangan gitu. Kayak gitu. Kalau Bapak keberatan misalnya di antara pertanyaan ini ada yang keberatan enggak gitu kan. Masa kayak gitu ya. Kayak gitu. Ganti aja atau dihapus aja gitu. Itu kalau secara karena makanya kadang-kadang kalau kalian tahu nggak sih misalnya di yang terutama aku nggak pernah nih yang di TV nasional ya, maksudnya cuma dengar-dengar tahu-tahu aja kayak kemarin-kemarin itu kan banyak yang misalnya dia tuh habis gitu biasanya di YouTube ramenya, habis itu ternyata saat diundang ke TV tuh disuruhnya gini sebenarnya awalnya, nah ternyata pas di sana itu beda. Yang sering itu
dulu yang pernah kayak gitu yang di acaranya Dedi pernah kalau nggak salah ya. Nah tahu nggak sih yang rame ada yang undang kayak YouTuber Korea atau apa gitu. Vicky Naki? Gitu. Vicky Naki bukan? Bukan, enggak. Masih di apa namanya tuh acaranya dia. Bukan yang di YouTube-nya. Hitam putih. Apa tuh? Tahu nggak kalian? Ya, hitam putih. Hitam putih. Kan termasuk bukan YouTube ya, kalau YouTube bebas terserah. Tapi konten TV lah. Yang hitam putih di TV. Kalau TV itu harus gitu memang. Apalagi yang live. Terus sebelumnya itu ya kamu mau tanya ini, kamu disuruh ini, kamu harus gini itu sebelumnya harus. Berarti kita sebelum nanya juga benar-benar harus riset nggak sih sama tentang orang itu, tentang apa namanya, tentang harus berarti kayak risetnya itu pun juga harus kayak misalkan nih bukan bidang keilmuan, maksudnya aku mau mewawancarai tokoh mantan bupati nih, aku nggak seberapa tahu bupati ini ya, akhirnya aku harus berupaya untuk mencari bupati ini backgroundnya apa, terus selama kerja pemerintahan ngapain aja, terus mungkin sedikit banyak apa yang dilakukan, programnya apa, jadi biar enak gitu loh lah. Khawatirnya itu kan nyambung. Khawatirnya itu kan berarti wartawan itu berarti kayak jurnalis wartawan itu dia bisa belajar apapun ya berarti. Karena memang betul apa aja. Iya, karena kamu bisa ngeliput apa aja gitu. Kamu mau beneran, apalagi di tempatku ya. Di tempatku itu karakternya bukan kayak yang nyari yang lagi misalnya ini pemerintahan aja enggak. Kadang-kadang bahkan aku ngeliputnya itu kemiskinan kayak gitu juga. Maksudnya kayak ada orang yang butuh bantuan gimana itu juga malah di YouTube-nya kita itu yang kayak gitu-gitu tuh malah banyak viewersnya. Maksudnya kayak bisa bahas ada Mbah Aldino, Tangkara, rumahnya reot gitu, banyak yang nonton. Pantesan tadi yang depan-depan tadi kok view-nya masih dikit ya, karena mungkin beritanya tidak seberapa meng-engage atau apa namanya kayak menarik minat netizen secara umum ya. Orang-orang suka yang kisah-kisah yang terenyuh atau terus yang horor itu juga banyak, sama yang kriminal model-modelnya pencabulan. Kayak perkelahian. Pencabulan apa tadi? Astagfirullah. Coba kamu ya. Itu juga meliput juga pencabulan. Astagfirullah. Kenapa orang-orang ini suka berita pencabulan? Ya kan ditelepon, kan pencabulan, ayo ngeliput. Iya loh, seorang guru gitu. Video rame, kamu langsung viral beneran. Orang tuh kata gitu. Terlalu lama menjomblo, guru ini nekat gitu kan. Terlalu lama menjomblo, kurang kasih sayang. Judulnya kayak gitu. Rame. Gitu. Beneran. Terus ini juga video kalau yang rame-rame kayak modelannya kecelakaan itu juga banyak. Kalau kamu pengen berita kecelakaan, coba kamu sering bareng sama Aditya Pradana. Itu tiap dia jalan kemana-mana, ada rel kereta api itu tabrakan atau relnya longsor. Kayaknya dia harus spesialis gitu. Spesialis, ada terguling. Iya. Dia kemana-mana harus bawa kamera, itu bisa jadi penyuplai itu beritamu yang kecelakaan, sehingga nanti konten kecelakaan ini jadi kayak banyak, tapi ya kok heran, kenapa kok dia tiap kemana-mana. Pasti ada, tapi kan ini kalau kayak di video terutama itu kan harus kayak misalnya kayak darah-darah, terus kayak kecelakaan gitu. Itu kan harus disensor-sensor. Tapi orangnya tetap banyak yang nonton gitu, padahal cuma nonton ngeblur itu loh, gak jelas. Ya banyak yang nonton. Maksudnya bukan video langsung misalnya terlindas truk ya. Itu kan sudah di blur ya. Ya banyak yang nonton ya gitu tetap. Padahal enggak video aslinya gitu. Tapi cepet banget ya. Maksudnya gini, kan berita nih, liputan kecelakaan di suatu daerah. Itu kan kita harus berjalan, itu transportasi, naik motor, naik apapun, naik mobil, bawa alat gitu kan. Rekam, terus wawancara atau apa. Tapi biasanya kayak di konten masuk ke berita YouTube itu
langsung selisih berapa menit atau berapa jam aja udah harus tayang. Berarti kan ngeditnya ini juga cepet ya. Maksudnya untuk editing blur-blur kayak gitu. Cepet ya? Harus cepat banget. Makanya kadang beda. Jadi kan di tempatku ada yang website berita online. Terus ada yang video. Jadi yang itu beneran aku nggak yang ngurusin yang bagian online. Cuma ada nih temanku. Jadi tuh misalnya ada kelemahan. Kan karena online kan lewat HP aja. Jadi kan kita HP-nya udah langsung naik. Kamu ini ada nih ya. Langsung pas itu naik set. Itu udah eksklusif itu. Maksudnya kamu ketika nyari kecelakaan di jalan ini langsung yang pertama gitu, pasti kamu langsung di atas karena pertama. Ketika kamu googling apa tabrakan kereta gitu misalnya kayak gitu cepat. Jadi awal udah makanya enak kalau sekarang tuh banyak orang-orang lebih beralih ke medianya ya online tuh terutama karena itu cepatnya itu. Kalau video kan masih nunggu nih, rata-rata video nunggu itu pun paling sejam itu paling cepat. Anda berisik sekali ya yang bawah itu. Iya makanya kok dong sudah. Di mute dulu. Dia ngomong nih. Nanti rekamannya jelek ini di konten ini kalau ada suara. Woi, ini udah direkam dari tadi. Ini udah masuk, kita udah masuk acara ini. Biarkanlah dia gubuk. Oke, aku bener-bener penasaran sih harusnya bagaimana sih teknik wawancara dan dunia jurnalistik, broadcasting yang baik dan benar. Nah, kebetulan ada ahlinya gitu loh, dan biar nggak sembarangan gitu loh, biar nggak sembarangan nanti tiba-tiba aku kena UU ITE karena mungkin mau wawancarai atau konten-konten yang kata-kata aku ini tiba-tiba ceplos-ceplos. Kan kita kan kalau kita ngobrol biasa kan nggak masalah karena nggak ada rekaman ya. Masalahnya ada rekaman ini kan nanti dipotong-potong lah, nanti kan rawan sekali. Sekarang ini kayak gitu kan rawan banget nih gitu kan. Ada ustadz, mungkin ada apa, terus dipotong-potong, wah viral gitu kan. Nah, sedangkan orang-orang ini bener ya, netizen itu sukanya yang pencabulan, kecelakaan, sesuatu yang beneran. Maksudnya sesuatu yang kayak kamu tuh bisa menyalahkan orang isu. Jadi istilahnya kayak yang apa ya? Kayak gitu-gitu tuh yang memang dicari banyak daripada berita misalnya kayak yang terlalu seremonial yang ke pemerintahan gitu nggak terlalu. Kecuali kalau misalnya kayak korupsi gitu bayarnya rame gitu juga. Misalkan kayak ada gitu. Berita kalau misalnya yang baik-baik itu nggak terlalu ini. Berita prestasi itu seorang pelajar asal Jember mendapat medali emas Olimpiade Fisika misalkan. Itu kan harusnya kan apresiasi. Anak Jember bisa. Itu kayak tapi paling ya cuma banyak karena misalnya yang nge-views misalnya dia sekolahnya atau sekolah nonton semua ya banyak gitu doang. Tapi bukan secara masyarakat umum general yang ini nonton gitu. Kayak kemarin aku ngeliput ada sekolah, maksudnya sekolah ini adain bakti sosial. Karena kemarin kan ada banjir juga di sini, banjir bandang. Ya mereka ngadain baksos nih ke tempat-tempat yang gitu. Ya udah biasa aja yang nonton ya pasti aku yakin ya sekolahnya gitu. Sekolahnya aja anak-anak ininya. Ya, oke. Ini karena waktunya tinggal 1 menit, karena ini Zoom gratis. Gara-gara Ilham masuk, ini Zoom-nya jadi kepotong. Kalau Ilham nggak masuk, ini kalau nggak salah panjang ini. Jadi karena waktu kemarin rekaman sama Firman rekaman sama Firman kemarin cuma 2 orang ya. Itu panjang. Sekarang karena Ilham masuk